Karena saya sendiri lagi terpesona dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan oleh Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang tokoh nasional kita, penganut agama Islam yang saleh, yang taat, rendah hati, dan sangat meneladan. Beliau, Quraisy Shihab yang terhormat dan terkasih ini, mengatakan tentang sebuah kisah bagaimana Nabi Muhammad yang tanda kutip berkuasa ketika itu memerintahkan dan memberi maklumat, dan itu menjadi surat wasiat bahwa yang namanya saudara-saudara kaum Nasrani atau Kristen, para pengikut Kristus, tidak boleh diusir di mayoritas komunitas Islam. Kalau ada, tidak boleh tidak dibantu, alias harus dibantu. Kalau bahkan mau mendirikan gerejanya, tempat ibadah mereka harus dibantu, disupport, dan bantuan itu tidak boleh menjadi hutang atau dibebankan sebagai hutang, baik itu hutang material maupun hutang budi. Jadi orang-orang Islam wajib hukumnya membantu orang-orang Nasrani, para pengikut Kristus itu, kalau mereka bahkan mau membangun rumah ibadahnya, tempat ibadahnya, tidak boleh dilarang, harus dibantu. Misalkan bantuan itu bisa berupa, kalau ternyata mereka belum cukup semacam bahan material pembangunan tempat ibadahnya, termasuk kalau belum memenuhi persyaratan, mungkin kekurangan hal-hal yang menjadi syarat administratif, harus dibantu. Orang-orang Islam harus membantu, para pengikut Muhammad harus membantu mereka, bukan menjegal, bukan meruntuhkan gereja, menyegel gereja, bahkan membom gereja dan menteror umat Kristiani. Tidak seperti itu ajaran Muhammad. Saya lagi terpesona mendengar ajaran Quraisy Shihab beberapa waktu ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Pendeta Joshua Tewu yang telah memahami ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang toleransi. Bahwa dia mengatakan Rasulullah tidak mengajarkan teror, tidak mengajarkan membom gereja, tapi sangat bagus di dalam toleransi. Semoga Pak Pendeta Joshua Tewu mendapatkan hidayah gitu. Saya menjadi paham apa yang dimaksud oleh Pak Pendeta Joshua Tewu ini. Coba simak ini. Ini adalah surat perjanjian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Sekarang kita cek apakah ada kepada Kristen. Najran dan kelompoknya serta semua penganut agama Nasrani di seluruh dunia berada dalam perlindungan Allah dan pembelaan Muhammad Rasulullah menyangkut harta benda, jiwa, dan agama mereka, baik yang hadir maupun yang gaib, termasuk juga keluarga mereka, tempat-tempat ibadah mereka, dan segala sesuatu yang berada dalam wewenang mereka, sedikit atau banyak. Saya berjanji melindungi pihak mereka dan membela mereka, gereja dan tempat-tempat ibadah mereka, serta tempat-tempat pemukiman para rahib dan pendeta-pendeta mereka. Demikian juga tempat-tempat suci yang mereka kunjungi. Saya juga berjanji memelihara agama mereka dan cara hidup mereka, dimanapun mereka berada. Sebagaimana pembelaan saya kepada diri saya,
dan keluarga dekat saya, serta orang-orang Islam yang seagama dengan saya, karena saya telah menyerahkan kepada mereka perjanjian yang dikukuhkan Allah bahwa mereka memiliki hak serupa dengan hak kaum muslim dan kewajiban serupa dengan kewajiban mereka. Kaum muslim pun berkewajiban seperti kewajiban mereka berdasar kewajiban memberi perlindungan dan pembelaan kehormatan, sehingga kaum muslim berkewajiban melindungi mereka dari segala macam keburukan, dan dengan demikian mereka menjadi sekutu dengan kaum muslim menyangkut hak dan kewajiban. Tidak boleh uskup dari keuskupan mereka diubah, tidak boleh kekuasaan mereka atau apa yang selama ini yang mereka miliki. Tidak boleh juga dituntut seseorang atas kesalahan orang lain, sebagaimana tidak boleh memasukkan bangunan mereka ke bangunan masjid atau perumahan kaum muslim. Tidak boleh juga mereka dibebani kezaliman menyangkut pernikahan yang mereka tidak setujui. Keluarga wanita masyarakat Nasrani tidak boleh dipaksa mengawinkan anak perempuannya kepada pria kaum muslim. Mereka tidak boleh disentuh oleh kemudaratan kalau mereka menolak lamaran atau enggan mengawinkan, karena perkawinan itu tidak boleh terjadi kecuali dengan kerelaan hati. Apabila seorang wanita Nasrani menjadi istri seorang muslim, maka sang suami harus menerima baik keinginan istrinya untuk menetap dalam agamanya dan mengikuti pemimpin agamanya, serta melaksanakan tuntunan kepercayaannya. Kita garis bawahi di sini ada perjanjian Rasulullah kepada Najran, Nasrani seluruh dunia dan kelompoknya. Ya, itu adalah surat perjanjian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bani Najran, Nasrani dan kelompoknya yang ada di seluruh dunia. Dan di situ, di surat itu juga dikatakan bahwa tidak boleh memaksa jika kaum muslim yang laki-laki menikahi Nasrani yang perempuan, tidak boleh dipaksa untuk masuk Islam. Akan saya jelaskan surat ini setelah kita melihat apa yang dikatakan satu lagi oleh pendeta Joshua Tewu ini. Ini preman kampung yang mengaku-ngaku beragama Islam atau melabelisasi dirinya sebagai Islam taat, Islam saleh, ya. Lalu kemudian demo, bahkan bersebar undangan demo untuk menghadang, menghentikan pembangunan gereja, bahkan membatalkan peletakan batu pertama gereja HKBP di Cilegon. Ya. Padahal di Cilegon itu banyak sekali orang Kristen, banyak sekali orang Batak yang beragama Kristen, banyak sekali orang-orang beragama Kristen dari berbagai latar belakang suku yang datang bekerja di Cilegon, termasuk daerah-daerah Krakatau Steel, di daerah Cilegon itu banyak sekali. Bukan cuma orang Islam yang ada di sana, bahkan kalau orang Kristen juga hanya segelintir dan mereka mau berhimpun, berkumpul, membangun rumah ibadahnya, wajib hukumnya dibantu, bukan disegel, bukan ditolak pembangunan gerejanya. Ya. Nah, ajaran Nabi Muhammad yang dikumandangkan oleh Bapak Quraisy Shihab itu sangat mengagumkan dalam konteks toleransi antar umat beragama. Bahkan beliau Nabi Muhammad berkata dalam uraian Quraisy Shihab bahwa orang Kristen harus dibantu. Termasuk kalau dia mau mendirikan gerejanya. Tidak boleh dihalang, tidak boleh dicegat, dijegal, tidak boleh. Ya, orang Islam harus membantu. Membantu dalam segala hal dan tidak boleh itu menjadi utang. Bahkan kalau ada orang Islam mau kawin dengan wanita Kristen dan wanita Kristen ini mau tapi tetap mempertahankan ajaran agamanya, tidak boleh dipaksa masuk Islam. Harus dihormati ajaran agamanya. Wah, saya bilang luar biasa ajaran Nabi Muhammad ini. Nah, diisi surat perjanjian tersebut, Rasulullah berjanji kepada
Bani Najran dan Nasrani di seluruh dunia. Nah, apakah Nasrani ini adalah Kristen?